di channel Amir Kolbu. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, alhamdulillah saya sekarang berada di Desa Pubung dan alhamdulillah saya juga sekarang berada di Taman Purbakala. Nah, alhamdulillah Bapak Pangeran Dermawan ini mau menjelaskan dan memberitahukan informasi tentang asal-usul Kerajaan Galuh. Mungkin video di luar sana banyak ya tentang punden ini ya, tapi kita kan tidak tahu cerita sebenarnya seperti apa. Kebetulan Bapak Pangeran Dermawan ini dia tahu seluk-beluknya asal muasalnya. Nah, jadi Pak, boleh diceritakan Pak singgasana Ratu Galuh ini hingga beliau sempat menghilang, dan dulu tempat ini Mbak, apakah betul Taman Purbakala saja atau gimana? Waktunya saya persilahkan Pak dengan Bapak. Baik, beliau ini sebenarnya cikal bakalnya yang ada di Lampung itu dari Kerajaan Segalabra, Ya, di Liwa. di Liwa Pak ya. Kerajaan Segalabra meninggalkan 5 saudara sekandung, Iya. 4 laki-laki dan 1 perempuan. 4 laki-laki diberi tanah kekuasaan yang namanya keratuan-keratuan. Keratuan Ya, ya. keratuan di Puncak, keratuan di Balau, Iya. keratuan di Pubung, dan keratuan Pemanggilan. Pemanggilan. Nah, itu 4 keratuan yang ada di Lampung. Iya. Kemudian yang 1 perempuan itu dipersunting Raja Pagaruyung jadi Ratu Pagaruyung. Yang kemarin di Tuan utusan dari Pagaruyung itu Tuan Said itu Ya. Pak ya. Oh. Nah, terus Ratu Galuh ini kan banyak ceritanya beredar Pak ya. Apakah dia itu sudah meninggal atau gimana Pak? Kalau Ratu Galuh itu? Kalau Ratu Galuh ini karena orangnya itu lagi animisme dan dinamisme, Ya. itu bisa dikatakan lepas burung lepas sangkar Oh. atau hilang secara gaib. Hilang secara gaib. Ya, waktu diajak oleh anak bantunya Arif Hidayatullah dari Kerajaan Cirebon, itu mempersunting anak kakaknya Ratu Merandung dan anak Ratu Pubung. Yang namanya anak Ratu Merandung itu Putri Lebuh Kacau, kemudian anak Ratu Galuh Putri Sinar Alam. Betul. Nah, kedua-duanya dipersunting oleh Sarip Hidayatullah waktu dia dapat sinar yang ada di Tanah Lampung. Tanah Lampung Pak ya. Maka dia turun ke Tanah Lampung, ternyata ketemu Ratu Galuh, diberi anak kakaknya yang ada di Merandung. Di Merandung itu. Putri Lebuh Kacau itu yang pertama. Yang pertama. Nah, nurunkan anak yang namanya Minak Gejala Bidin. Iya. Kemudian Sarip Hidayatullah pulang ke Tanah Cirebon, ada sinar lagi. Jadi kembali lagi ke Lampung Pak. Nah, kembali lagi ke Lampung. Ah. Tanyanya Ratu Galuh, mana? Ternyata nggak bisa disumputkan lagi, maka baru dia mengatakan anaknya Putri Sinar Alam. Dipersunting oleh beliau juga, oleh Sarip Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, mengeluarkan anak namanya Minak Gejala Ratu. Itulah lebih kurangnya pemecahan antara Minak Gejala Ratu yang ada di Malinting dan Minak Gejala Bidin yang ada di Kalianda. Itu sepanjang riwayat yang ada di Sekampung Limo Migo ini, itu cikal bakal daripada udah anak kemenakan dari Galuh ini atau dari Sekampung Limo Migo ini. Nah, ini kalau namanya dahulu ini kerajaan ini apa Pak? Apakah betul Taman Purbakala atau gimana Pak? Kalau nama dahulunya Pak? Kalau di wilayah sini Pak? Kalau nama terdahulunya itu adalah nama singgasana kerajaan. Ya. Kerajaan Galuh namanya. Kerajaan Galuh ya, Nah, betul. itu punya batas wilayah dari sekampung lapangan yang punya masjid, Iya. sepanjang sampai Negeri Agung, Gunung Sugi Kecil, ke kanannya itu batas Wai Jepara, ke kirinya ini batas Wai Kades. Nah, sekarang kan berubah menjadi nama Taman Purbakala Pak ya. Ya. Sekarang kalau nama dahulunya itu apakah betul Taman Purbakala atau gimana Pak? Kalau nama aslinya, Ya. karena ada titisan-titisannya yang ada di wilayah Bojong, karena Pubung ini termasuk tanah hibah Hibah ya. atau wakaf dari Ya. desa.
Bojong Dari desa Bojong. diberikan kepada orang Pugung. Nah, itu yang tahu sejarah. Maka suratnya setiap ganti lurah selalu pindah tangan siapapun yang jadi lurah yang ada di Pugung ini. Kalau Iya betul. awalnya berasal dari desa Bojong. Desa Bojong. Jadi Nah, namanya itu nama apa namanya keratuan atau kerajaan yang ada di Galuh ini namanya Keratuan Galuh Sekapung Limo Migo yang ada di Pugung Raharjo. oh itu nama yang sebenarnya. Yang sebenarnya Pak. Karena dikenal oleh orang Pugung atau orang Jawa yang ngurus daripada betul, Purbakala. Itu yang terdaftar di negara namanya Taman Purbakala Pugung Raharjo. Oh iya ya, yang banyak dikenal orang Pak ya. Yang Taman Purbakala Sekapung Limo Migo yang ada di Pugung Raharjo. Oh iya betul. Sesuai dengan riwayatnya, Pugung itu hadiah daripada orang Bojong, tanahnya. Tanah wakaf dulunya Atau hibah. Hibah. Dari orang Bojong. Lebih kurang 3 kilo persegi. Nah ini kan kebetulan Pak ya, kita kan beradanya kan di belakang kan ada punden Pak ya. Punden. Kalau menurut cerita teman-teman banyak edar itu kalau punden itu tempat penyimpanan kayak benda-benda goib. Nah, jadi sudah banyak video yang beredar Pak ya. Nah, jadi saya ingin menggali lebih dalam sebenarnya apakah ini dulunya tempat singgasana Ratu Galuh itu atau hilang secara goibnya di mana, bisa diperjelas Pak ini Pak? Biar teman-teman kita nggak salah paham Pak. Sepanjang cerita atau riwayat orang di Lampung yang punya titis apa namanya buai lalai atau titisan ya Pak ya, itu ini adalah singgasana Ratu Galuh. Oh berarti ini dulunya singgasana Pak ya? Singgasana Ratu Galuh, tempat persidangan kerajaan ratu yang dihadiri oleh panglima ataupun hulu balangnya. Warah seperti kerajaan Pak ya, kayak Sinopati, Singobati ini itu Pak. Oh jadi Ratu Galuh itu kabarnya menghilang secara goib, apakah betul? Betul. Karena ya, apa namanya penganut animisme dan dinamisme kerajaan negara Tuhan Yang Maha Esa. Setelah anaknya dipenuhi oleh Sri Tua, beliau diajak masuk. Karena beliau diajak masuk Islam, yang di mana di situ tidak ada unsur paksaan, maka beliau mengambil keputusan daripada berantem atau tarung dengan anak mantu, lebih baik saya batu berundak-undak. Tapi sewaktu belum hilang secara goib, memang di sini tempat istana singgatana perkumpulan Pak ya. Riwayat orang Jong atau Lampung yang ada ahli warisnya di wilayah Bojong ataupun Gunung Suki. Ini menurut kabar berita itu apa betul tempat penyimpanan pusaka atau harta-harta karun Pak ini Pak? Apakah benar itu Pak? Sebenarnya apa namanya menurut orang-orang yang punya kekuatan kebatinan, itu memang penyimpanan harta karunnya ada di sini Pak ya. Cuman nggak sembrono. Siapapun mau minta nggak bisa. Orang-orang yang punya hak seizin Allah, nah itu yang bisa dapat harta karunnya, baik itu berupa apapun, misalnya senjata, tasbih dan lain sebagainya, ataupun kalau memang ada emasnya ya emas mungkin kan. Nah di situ tersimpan sini Pak ya. Berarti posisi kita duduk sekarang ini di istananya Pak ya. Kalau zaman Pak ya itu singgasananya Pak ya. Itu betul Pak ya. Nah ini gini Pak, kan banyak kan orang-orang kan yang beredar bilang ini Ratu Galuh itu meninggal atau juga apa ya? Karena dia hilang secara gaib, itu nggak ada pemakaman. Nggak ada pemakaman di sini Pak ya. Adapun ada batu mayat yang di sebelah sana, itu perlambang saja. Oh perlambang saja. Bukan beliau. Bukan beliau. Perlambang dunia itu berasal dari laki-laki dan perempuan. Jadi di Taman Purbakala ini ada makamkah Pak sebenarnya? Tidak ada Pak ya?
daerah Ratu Galuh ini? Makaman zaman dulu tidak ada, Pak? Nggak ada, cuman ada makam baru di mak- atas air sana. Oh, di atas air sana. Kurang jelas ya, mungkin ada orang yang ngumpul atau gal Iya, amagan. betul. Nah, itu meninggal karena wilayah angker dulunya. Betul. Berarti sampai sekarang juga keberadaan Ratu Galuh tidak diketahui, Pak ya? Itu nggak diketahui Tidak dimanapun, cuman sepanjang riwayat itu di Pugung Tampak Kroy. Oh, Dia riwayat pindahnya ke sana, Pak ya? Ya. Karena daripada tarung dengan anak mantu, adu kesaktian, Ya. lebih baik dia menghilang, Pak ya, Ya. modelnya. Setelah dia menghilang, jadilah gundukan seperti ini, Pak ya? Ya. Oh, Di iya. sana. Maklum orang dulu sakti kan. Ini kalau menurut Bapak, pengetahuan Bapaknya, kalau jalan ke atas ini apa, Pak ya? Ya itu kalau kita mau ngadep raja, Oh, ini, Pak ya? nah, itu Oh. jalan kita dikawal di antara ini ada prajurit. Nah, kalau kita diizinkan baru kita dikawal masuk ke dalam ngadep raja. Oh, berarti kalau ilmu kebatinannya tinggi, ini menuju ke singgasana, Pak ya? Ya, Oh, iya. Ini bisa naik, Pak, saya ke atas, Pak? bisa. Oh, bisa. Nah, jadi begini, Pak ya. Jadi kita naik ke sini, ibaratnya di sini nih ininya, Pak ya. Prajuritnya, Pak ya, di sini, Pak ya. Ini tunggu prajurit, izin dibuka baru kita. Oh, dia naik ke sana itu sudah singgasananya, Pak ya. Tapi kalau mata kita biasa kan hanya gundukan biasa, Ya, Pak ya. ya. Tidak terlihat seperti apa, tidak kan. Oh, berarti setelah sampai di sana itu menuju ke istananya, Pak ya. Ya. Gerbang istilahnya, Pak ya. Ya, di dalamnya ini. Oh, ini di dalam, Pak ya. Oh, ini kalau di sini masih bagian luar, Pak ya. Ya. Oh. Baru mau masuknya, nah di tanggal 1-2 ini Oh. itu ada terowongan lah bahasanya. Oh, ada Kalau orang terowongan, yang punya Pak ya. kekuatan gaib itu. Tapi tanah ini memang asli seperti ini, Pak ya. Setelah dia menghilang itu jadi seperti ini, Pak ya. Ya, Tapi ini di sini nih kabarnya ada, Pak, yang ibaratnya duduk sembarangan di sini, katanya bisa kakinya kram lah, nggak bisa jalan. Apa betul, Pak, di sini, Pak? ya, karena setiap daerah itu ada penguasanya atau apa namanya gaibnya lah. Ah, ya betul. Jadi kalau kita nggak sopan, ya mereka nggak senang. Oh iya. Tapi kalau kita sopan, kalau kita diizinkan, nggak ada gangguan, dipermudah, dilancar. Iya betul, Pak ya. Ini tinggi ke atas, Pak ya. Ya, Ibaratkan kita menghadap raja, kawan-kawan. Ini ibaratkan kalau menurut orang awam ya hanya gundukan. ya. Hanya gundukan biasa, tapi kalau menurut orang yang makrifatnya tinggi, ini Tepat ini, Pak. tempat ini ya, tempat Ratu Galuh, Pak ya, dulunya, Pak ya. Singgasananya. Singgasananya. Jadi ini gerbang, kalau udah nyampe sini gerbang. Nah, di sini mungkin dulunya prajurit, Pak ya, mungkin di sini nih ya. Itu sampaikan buat teman-teman kita yang jauh sana, Pak. Gitu. Baik, dalam hal ini kami siapapun yang mendengar dalam unggahan apa namanya Ini video tayangan. video tayangan kami ini, Ah, tolong kalau datang ke Purbakala, karena ini merupakan taman rekreasi atau taman yang penuh dengan sejarah, iya betul. silakan hubungi juru kuncennya atau pengurus penjaga Purbakala. Ya betul. Itu ada adik sepupu saya namanya Ahmad Soleh Ahmad Soleh yang berada di Pugung ya, Pak. di ya? Bojong. Di Bojong, Pak ya. Iya, Dia iya. tugas di sini. Iya. Mendampingi orang-orang Jawa yang mengurus pada Taman Purbakala. Mm-mm. Itu hubungi beliau. Mm-mm. Alamatnya ada di Bojong. Di Bojong. Nah, mudah-mudahan tidak ada gangguan Iya, mudah-mudahan, Pak ya. dari pihak gaib kalau kita bawa atau orang-orang Bojong yang punya cikal bakal dari Ratu Galuh ini. Itu aja, Pak ya. Nah, buat teman, ini pengakuan Bapak ini yang di belakang ini tempat terakhirnya hilang Ratu Galuh, Pak ya, betul, Pak ya. Ya. Tempat terakhirnya hilang Ratu Galuh, dan juga ini tadinya bukan gundukan seperti ini. Ibaratnya itu seperti kerajaan musyawarah prajurit Senopati. Setelah dia Panglima, setelah Syarif Hidayatullah masuk. Jadi si Ratu Galuh itu menghilang secara goib di sini, jadilah terbentuk gundukan seperti ini.
Menurut, Itu pesan beliau. nah itu pesan beliau apa Pak itu Pak? Kata beliau, yang mau ikut dengan saya silahkan, yang nggak mau ikut silahkan tinggal ikuti jejak anak mantu saya Sarip itu. Oh ya, nah pesan Ratu Galuh seperti itu. Maka ada Ratu Tetakan yang di pasar, di pemakaman umum itu masih dari sini Pak ya, betul Pak ya. Nah buat teman-teman kita yang mau naik ke, setidaknya permisi dulu ke juru kuncinya, musyawarah dulu bagusnya seperti apa, karena ini masih dikeramatkan Pak ya, goibnya masih ada. Kita kan tidak mengetahui, tapi kalau orang yang pandai pasti mengetahui ada apa-apanya. Jika memaksakan ingin naik ke atas ya tidak apa-apa, tapi risikonya ditanggung sendiri, gitu kan. Kita nggak tahu ke depan akan seperti apa ya. Nah mungkin itu saja video yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman yang menonton di sana, jauh di sana, bisa menambah ilmu pengetahuannya. Banyak video yang beredar, tapi kita berbeda pendapat. Kalau pendapat saya dengan Bapak Dermawan seperti ini, mungkin kalau yang lain berbeda kan ya. Nah, jika ada kata-kata yang saya kurang pantas buat Desa Pugung Raharjo, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.